Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan Sutarno MPD, peserta PPG periode ketiga tahun 2021 dengan nomor peserta ujian 177123343. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu, LPTK YIN Curug Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Anda semuanya sehat ya? Siapa yang pagi tadi sudah sarapan? Siapa yang pagi tadi ke sekolah subuh bangun sendiri? Siapa yang pagi tadi sudah mandi? Kalau mandi pasti sudah mandi semua ya. Ya, terima kasih. Anak-anak semuanya, hari ini bertepatan dengan tanggal 13 September 2021 dan selama lebih kurang 60-50 menit ke depan kita akan bersama-sama dari jam 8 sampai dengan pukul 9:10 ya. Oke? Di mana hari yang spesial untuk kita karena kelas ini adalah kelas terbaik ya, insya Allah. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, akan mendengarkan banyak pengalaman-pengalaman juga yang kita dapati dari teman-teman kita yang ada. Salawat dan salam kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini siapa yang nggak hadir? Anak-anak semuanya. Yang nggak hadir ada berapa orang? Hadir semua ya? Oke, baik. Kalau hadir semua, Ustaz Centang sini hadir berarti ya. Oke, baik. Nah, berikutnya anak-anak semuanya, Ustaz minta kepada ketua kelas untuk memandu kita doa bersama. Pada ketua kelas disilakan. Para ketua kelas kita selalu berdoa, mudah-mudahan dengan doa tadi Allah Subhanahu wa taala memberkahi kelas kita. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semuanya, karena tadi sudah ditanya sudah sarapan, sudah bangun subuh dengan baik, sudah mandi, sudah sangat segar, maka kita langsung menuju kepada apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Oke, sepakat? Tepuk satu. Baik. Perkenalan, Ustadz ini namanya ya, dipanggil Ustadz Agung ya. Untuk perkenalan lebih lanjut silakan hubungi nomor-nomor yang ada tertera di bawah ini ya. Nah, ini yang Ustadz ingin sampaikan. Jadi anak-anak semuanya, hari ini kita akan berdiskusi itu tentang tujuan pembelajaran karena materi kita adalah qada dan qadar ya, atau qada dan qadar ya. Nah, pertama kita akan bisa mendiskusikan tentang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar ya. Kita juga nanti akan mendiskusikan berkaitan dengan perilaku ya yang mencerminkan qada dan qadar. Ketiga, kita juga akan menguraikan hikmah atau apa sih manfaat keutamaan dari iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu beda dengan kue dadar ya. Beda, jangan samain ya. Nah, kemudian yang keempat,
Peserta didik dapat menghubungkan hikmah dengan kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting anak semuanya. Jadi setelah belajar qada dan qadar hari ini, kita punya tekad yang kuat untuk bisa mengubah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Jangan sampai di sekolahnya soleh, di lingkungan rumahnya tidak soleh. Jadi kalau di sekolah soleh, di rumah juga berusaha tetap soleh. Baik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa pertemuan hari ini kita juga akan menyampaikan atau sebelum menyampaikan selama proses pembelajaran, Ustadz nanti juga akan mengadakan penilaian sikap, ya, yang itu berkaitan dengan selama teman-teman anak-anak semuanya di kelas ini. Ya, jadi akan Ustadz nilai juga, tidak hanya aspek pengetahuan, juga keterampilan. Itu siapa yang suka hati tepuk tangan. Oke, berarti kelas ini betul-betul kompak ya. Baik. Berikutnya anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari itu berkaitan dengan rukun iman, ya, yang kelima. Maka rukun iman yang keenam apa? Ada yang berani gitu loh, ya? Apa? Ya, rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, ya. Jadi rukun iman yang keenam itu adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, oleh karena itu, anak-anak semuanya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku muslim, selain kepada rukun Islam, kita juga harus meyakini yang namanya rukun iman. Oke. Berikutnya, ini akan sebelum kita masuk ke diskusi asyik kita hari ini, silakan anak-anak semuanya siapkan kertas dan juga penanya. Ustadz mau mendeteksi dari pagi ini, kira-kira anak-anak semuanya bagaimana perasaannya pagi ini, ya. Silakan dilukiskan di dalam kertasnya, boleh dengan emoticon apa gitu, boleh juga dengan tulisan yang besar supaya nanti terlihat, ya, supaya terlihat bagaimana perasaannya pagi ini. Apakah bersemangat, apakah sedih, atau kayak galau gitu ya, misalnya. Atau seperti apa, silakan. Hitungan ketiga sudah selesai. 1, 2, 3. Silakan tuliskan dan juga. Nah, hitungan ketiga semua kita silakan untuk mengangkat, memperlihatkan perasaannya pada ini ke depan supaya Ustaz juga bisa melihat. 1, 2, 3, silakan. Oke, Ustaz mau deteksi satu-satu kira-kira antum apa perasaannya? Oke, anak sangat senang Ustaz gitu ya. Boleh kita tahu kira-kira kenapa senang? Iya, karena sudah bisa tatap muka. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kita ya. Tangan tatap muka ya. Baik. Kemudian anak senang, bahagia, semangat. Oke. Oh, ini bisa gede banget ini. Apa ini? Perasaannya seperti apa? Coba sebutnya. Kayaknya matanya udah bulat gitu kan. Itu juga kayaknya seperti semangat ya. Oke, terima kasih. Saya sangat semangat, saya sangat senang. Ini juga smile ya. Ya, jadi itu juga bagian dari semangat, happy, bahagia, gembira. Iya, baik-baik saja, senang, apalagi bahagia, senang, baik, senang, semoga senang. Oke, baik. Berarti kalau begitu bisa dipastikan bahwa kelas kita hari ini kelas yang baik-baik saja. Tepuk tangan untuk itu. Semuanya lebih semangat. Baik. Nah, oleh karena itu, anak-anak semuanya, karena kita sangat semangat, ya, maka sebelum kita mulai lebih jauh, kita akan melihat dulu apa yang akan tampil berikut ini. Ya. Itu ya kalau mau ketawa aja, nggak apa-apa ya, tambahan ya. Itu
Dari tampilan itu sudah dapat dipastikan bahwa kira-kira ada hal apa yang sangat ada hubungannya dengan yang akan kita diskusi hari ini, bagaimana foto dan foto. Ada yang berani? Ayo, ayo, ada yang tahu? Ada yang berani? Kira-kira apa? Oke, kalau begitu Ustaz mulai. Sekarang, kira-kira apakah benar macan tutul itu rupa-rupanya bentuknya seperti ini? Yang adanya seperti apa? Langsing ya, langsing gitu ya. Kita jangan bahas tentang berat-berat badan, sensitif gitu ya. Langsing. Kalau begini berarti kira-kira ini ada nggak yang seperti ini? Nah, ada semuanya. Itu kata kunci. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan bentuknya. Bayangin kalau seluruh makhluk di dunia ini semuanya dalam bentuknya bulat, apa yang terjadi? Tiba-tiba antum jadi bulat, bulat semua kita kan. Ustaz juga jadi bulat, apa yang terjadi? Susah, semuanya susah. Mau mohon maaf, mau kamar mandi susah, mau nyopet susah, mau tidur susah. Maunya yang muda yang gelinding itu lah, ya. Itu tidak mungkin. Nah, baik semuanya itu yang akan kita siapkan diri, coba posisi kita, tarik nafas yang dalam, kita akan sudah mulai masuk pada jangan seriusnya ya, maksudnya tetap fokus tapi ya. Oke. Nah, antara semuanya kita sudah mulai masuk kepada inti materi kita, yaitu berkaitan dengan foto dan foto. Kita akan mencermati video berikut ini. Silakan teman-teman cermati, karena setelah ini nanti kita akan berdiskusi kelompok yang akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan sebaiknya lewat PPD nanti setelah ini. Ya, tolong dicermati sama-sama. Kalau dirasa ada yang perlu kita catat dengan tampilan ini, silakan dicatat. Oke, jadi mengerti? Durasinya sangat singkat, cuma 2 menit. Tolong kita sama-sama amati. Ya. Durasinya sangat singkat. Ini tapi ada beberapa kata-kata kunci yang bisa kita ambil dari makna atau juga pengertian, juga mungkin juga hikmah dari foto dan dari tadi kita bicara tentang foto dan qadar. Nah, sekarang siapa yang bisa berpendapat kira-kira foto dan qadar itu apa? Ayo. Ya, silakan. Anak siapa namanya? Anak Faiz, silakan ya. Bisa lebih kencang dengan AS? Ketentuan atau ketetapan Allah SWT sejak zaman azali. Tepuk tangan dong untuk anak kita. Ada yang bisa mengulangi yang disampaikan oleh Anda Faiz tadi? Ada yang bisa berani? Ya? Oke, gak apa-apa. Kayaknya masa malu-malu ya. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Oke, terima kasih. Betul sekali yang disampaikan oleh Anda, bahwa berkaitan dengan qadar itu adalah sebuah ketetapan. Kalau ketetapan itu apa artinya? Ya, ketetapan itu sesuatu yang memang nggak bisa. Ya, dari asal yang lain kecuali yang Allah yang memberikan. Ya. Ketetapan baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Walaupun ada yang juga berpendapat bahwa ada qada dan qadar. Qada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dua-duanya, tapi qadar itu ada juga yang mendefinisikan sebagai takdir. Oke, takdir itu kan ada 2 ya, ada 2. Takdir apa? Iya, betul banget. Coba maju ke depan, Yes, keren ini, ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk teman kita. Yang dia coba sebutin apa tadi? Tafsir
Walam mengambil program. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Luar biasa ya. Kata teman kita, takdir itu ada dua, takdir mubram dan takdir mu'an. Artinya ada takdir yang bisa kita ubah, ada takdir yang tidak bisa kita ubah. Oke, baik. Antara semuanya, karena waktu terus berjalan, maka saatnya kita masuk kepada diskusi kelompok. Karena kan nggak seru kalau cuma Ustadz sendiri yang berbicara. Kita akan eksplor lebih jauh apa berkaitan dengan kode-kode pada pagi hari. Oke, hitungannya untuk bagi kelompoknya, Ustadz minta kita berhitung ya, mulai dari sini ya. Silakan hitung. Hitungannya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, dan 3. Nanti yang satu berkumpul dengan 1, 2 kelompok 2, yang ketiga berkumpul dengan kelompok 3. Bisa dipahami? Oke, mulai. 2. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak semuanya silakan dalam hitungan kelima sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Karena hari ini kita biar diskusinya lebih menarik, maka kita minta teman-teman untuk menuliskan apa nama kelompoknya, ditampilkan di meja depan biar terlihat sama Ustaz, dan juga tentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya atau juru bicaranya nanti. Hitungan kedua sudah selesai. 1, 2. Oke. Kelompok 1 udah ada? Oh, sudah ada tulisnya. Kelompok 1, nama kelompoknya doa ya. Doa itu sangat penting ya. Apa-apa kalau nggak punya doa berarti nggak berkah. Oke, terima kasih. Kelompok 2 apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu siapa? Ya, ikhtiar itu adalah usaha maksimal gitu, itu namanya ikhtiar ya. Ini kelompok 3 apa namanya? Tawakal. Apa tawakal? Berserah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk ketiga kelompok kita. Nah, karena diskusinya akan menarik, maka kita akan berkompetisi. Kelompok doa, kelompok ikhtiar, atau kelompok tawakal yang akan menjadi kelompok terbaik pada diskusi hari ini. Oke, siap? Are you ready? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Oke, terima kasih. Nah, Ustaz akan bagikan lembar kerjanya. Oke, ini lembar kerjanya ya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke. Kelompok 1, 2, 3 atau kelompok doa, ikhtiar dan tawakal, silakan Ustaz beri waktu ya. Hitungan kelima untuk menentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Silakan berbicara, silakan siapa yang jadi ketua kelompoknya. Hitungan kelima sudah selesai, silakan berdiskusi siapa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktu habis. Kelompok 1 siapa ketuanya? Naura. Kelompok 2? Rafif. Kelompok 3? Rais. Masya Allah ya. Boleh berdiri ketua kelompoknya sebentar untuk berdirinya. Ya, berdiri dulu supaya kita lebih mengenalnya. Oke, tepuk tangan untuk ketua kelompok kita. Oke. Nah, teman-teman semuanya, tolong cermati instruksi atau perintah kita yang akan diskusikan. Oke? Yang akan kita diskusikan. Silakan dibuka lembar kerjanya. Sudah?
lembar kerja itu anak-anak semuanya akan dikumpulkan kembali untuk Ustaz nilai, dan satunya lagi boleh dibawa pulang untuk dipelajari di rumahnya masing-masing ya. Oke. Silakan lebih mendekat lagi karena memang atau setidaknya kursinya mungkin berputar sedikit karena akan diskusi ya. Silakan. Kursinya aja, kursinya aja, nggak usah apa-apa. Oke. Oke. Maskernya tetap dipakai, sudah. Sekarang teman-teman semuanya, silakan. Oh, ini kita ya. Silakan dibuka LKPD-nya, dibuka. Ya, tulis nama anggota kelompoknya. Coba itu sudah ada, silakan. Ya, nah, itu pakai yang ini. Oke, sudah tulis nama kelompoknya. Ya, ditambah aja di bawahnya. Ditambah nama di bawah. Yang menulisnya satu orang aja dan cepat tuliskan nama kelompoknya. Oke. Ya. Selama teman-teman diskusi, Ustadz juga akan melakukan penilaian sikap ya. Jadi silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Waktu Ustadz beri lebih kurang diskusinya 15 menit. Silakan ditulis di lembaran jawaban LKPD-nya jawaban dari hasil diskusi. Silakan diskusikan. Diskusi ya. Ya, ditulis di sini. Anandanya juga mendekat ya. Boleh biar mudah didengar teman-temannya. Ketua kelompoknya boleh dibacain dulu apa jadi soalnya, diterus-terusan juga bisa berpikir oh gitu apa ya gitu. Dibacain dulu soalnya. Kalau yang lain itu berusaha menjawab. Waktu terus berjalan, saya beri waktu 15 menit, silakan. Nanti juga teman-teman semuanya ya, kelompok 1 itu punya hak juga untuk mengkomentari presentasi kelompok yang lain ya. Ya, menurut itu jawabannya kurang tepat, menurut saya itu begini gitu ya, silakan aja. Nanti di akhir akan Ustaz umumkan skor tertinggi kelompok berapa yang mendapat nilai tertinggi. Gimana? Bisa? Ya, biasanya kelompok tawakal sudah lanjut ya, sudah hampir selesai ya, karena jawabannya sangat mudah ya. Kelompok ini ikhtiar, silakan. Kelompok doa gimana? Berapa persen lagi? Sedikit lagi, oke. Tetap semangat, ayo waktu kita lebih kurang 8 menit lagi. Ya, 8 menit lagi. Sudah? Ini lagi, ya, nggak apa-apa. Ada yang mengalami kesulitan? Kira-kira kurang mengerti gitu? Oke,
waktu kita 5 menit lagi. Kelompok yang sudah selesai duluan boleh takbir ya, biar bersemangat. Takbir serentak, suara yang paling kencang supaya bersemangat. Oke, kelompok yang sudah selesai duluan. Oke, silakan. Waktunya, ya, hitungan kelima waktunya habis. 5 detik lagi. Ya, tepuk tangan untuk nomor 1. Takbir duluan. Nomor lain takbir duluan. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu habis. Ya, nggak apa-apa ya. Tetap dilakukan, siap-siap semuanya kembali. Yang membelakangi Ustaz untuk menghadap ke depan akan sedikit diputar kursinya supaya mulai ke depan. Ayo. Oke, kelompok doa, ketua kelompoknya siap-siap untuk mempresentasikan ya atau menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang bersedia duluan mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Ada yang berani kelompok duluan? Silakan. Ya, silakan kelompok doa. Ya, silakan. Tadi apa yang menjadi tugasnya? Pertanyaannya apa? Dibacakan dulu. Terus jawaban diskusinya apa? Silakan. Ya, maju ke depan boleh. Ya, silakan. Teman-teman, kelompok ikhtiar dan tawakal itu boleh menyangga atau juga boleh bertanya dengan kelompok di depan yang mempresentasikan. Oke, apa dari hasil diskusinya? Uraikan makna beriman kepada qaudar dan qadar. Qaudar menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah SWT tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan kehendak. Qadar menurut istilah adalah perwujudan ketetapan qadar terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya dengan kehendak kehendaknya. Ya, irada untuk kehendaknya. Oke, cukup? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok teman. Silakan kembali seperti ya. Oke, sekarang saatnya kita boleh memberikan feedback atau jawaban atau juga mungkin sanggahan apa yang dijawab oleh kelompok doa. Atau kalau yang sudah setuju berarti jawabannya sudah tepat ya. Tadi kelompok doa menjawab bahwa qada dan qadar itu adalah sebuah ketetapan atau irada atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada berbeda pendapat atau yang sependapat? Kelompok ikhtiar sepakat dengan jawabannya? Sepakat. Kelompok tawakal? Sepakat. Dengan begitu berarti jawaban kelompok doa hasil diskusinya dinyatakan ya. Berhasil berarti ya. Tepuk tangan dong kelompok doa. Tersisa 2 kelompok lagi. Silakan. Yang bersedia duluan kelompok ikhtiar atau kelompok tawakal silakan. Oke, kelompok ikhtiar tepuk tangan dong, biar semangat ya. Silakan dibacakan. Bisa diperhatikan biar suaranya agak kencang gitu ya. Biar agak. Oke, Bapak silakan. Contoh sikap yang baik menghadapi takdir. 1. Takdir pulang. Bersyukur atas bulannya yang kita beri. 2. Takdir muawat. Belajar giat agar selain mendapat nilai sekolah yang baik bisa mencapai cita-cita. B. Contoh sikap senantiasa berikhtiar. Jika ingin menjadi seorang penghafal Quran, harus berjuang dengan gigi dan tidak malas-malasan dalam Al-Quran. C. Contoh sikap bertawakal, berjuang dengan semangat dalam belajar untuk mendapatkan juara kelas. Jika sudah berikhtiar dengan berjuang setelah berdoa, jika belum mendapatkan juara kelas, maka tetap harus bersabar karena tetap mendapatkan ilmu serta mendapatkan pahala belajar dan bersabar. Iya, tahan dulu, belum dulu. Ini menarik ini. Pertanyaannya tadi yang harus dituntaskan bisa disolusi oleh kelompok 2 itu berkaitan dengan takdir. Ada 2, mu'alaf dan muram, apa artinya, terus apa makna ikhtiar, apa makna
tawakal ya. Nah, menurut Ustaz tadi yang dipresentasikan sudah sangat bagus. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan atau ada sanggahan dari kelompok 2 atau kelompok 3? Silakan. Ada pertanyaan? Serius? Ya. Mumpung masih ada ahlinya ini, ya. Cukup? Oke, baiklah kalau begitu terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Memang di kelas ini luar biasa ya. Anak-anaknya sangat cerdas, jadi satu pertanyaan, satu diskusi kita langsung dapat jawaban. Oke. Nggak ada pilihan terakhir kelompok tawakal atau kelompok 3. Silakan kita kasih aplaus juga untuk kelompok 3. Silakan. Pertanyaannya tadi apa yang didiskusikan? Ya, tolong perhatikan teman-teman. Yang tadi didiskusikan oleh kelompok tawakal adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar ya. Tolong perhatikan. Coba, apa saja hikmahnya kita lihat, kita dengerin. Silakan. Ya, tahan dulu. Ini menarik, teman-teman ya. Hikmah atau manfaat atau keutamaan beriman kepada ketetapan Allah atau qada dan qadar. Halo? Tepuk semangat. Ada pertanyaan untuk narasumber kita? Cukup? Oke, tepuk tangan ya sekali lagi. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih atas waktunya ya, sudah mempresentasikan, sudah mendiskusikan. Kita akan menarik sebuah kesimpulan ya, menarik sebuah kesimpulan dari hasil diskusi belajar kita hari ini ya. Ada 3 hal penting tadi yang kita diskusikan. Pertanyaan pertama, persoalannya adalah hikmah. Tawakal ya, hikmah beriman pada qada dan qadar. Kemudian kelompok 2 tadi mendiskusikan berkaitan dengan contoh-contoh ya, takdir mu'allaq atau takdir mubram. Kemudian juga kelompok 1 tadi berdiskusi tentang ya makna atau definisi daripada qada dan qadar. Nah, sebelum kita menarik kesimpulan, Ustaz mau sampaikan sedikit ya. Baik, kita lihat. Takdir itu sangat sepakat dengan tadi didiskusi oleh kelompok 2 atau kelompok 3. Takdir itu ada 2, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram itu tidak bisa diubah. Contohnya ya, Ustaz terlahir dari rahim ibunya Ustaz. Jadi nggak boleh menyesali. Cobalah saya dulu lahir di rahimnya ibunya presiden, saya jadi anak presiden, gitu misalnya ya. Tidak bisa. Itu ketetapan Allah. Terus kapan kita meninggal? Itu ketetapan bukan? Ya. Terus apa namanya? Jodoh, ketetapan bukan? Ya. Nggak bisa dipilih-pilih. Kalau sudah jodohnya mau gimana bentar tetap akan berjodoh ya. Oke. Sementara ada takdir yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir yang bisa diubah. Teman-teman, coba lihat nih. Halo. Halo. Ini contoh yang saya bilang tadi, meninggal. Coba kita lihat. Ada sebuah video yang subhanallah ya. Ini kejadian nyata ya.
yang kita bisa ambil hikmahnya. Ya. Ada seorang imam yang lagi memimpin sholat, ya mungkin tak terlalu terlihat, tapi terlihat ya. Tiba-tiba dia terjatuh, kemudian dia pertamanya berdiri, terus duduk tidak mampu lagi berdiri, tiba-tiba dia badannya goyang, ya. Ini kejadiannya di provinsi kita, ya, di Pulau Sumatera, ya, di Sumatera Barat, ya, tetangga kita sebelah. Tiba-tiba imamnya terjatuh dan dia dinyatakan meninggal dunia. Itu ketetapan yang tidak bisa diubah. Jadi meninggal seperti ini, masya Allah, itu meninggal dalam kondisi yang sangat baik, pasti insya Allah masuk surga. Ya. Jadi orang yang meninggal ketika sholat itu insya Allah masuk surga. Kemudian yang kedua, takdir. Kalau kita jadinya kaya, kita jadinya miskin itu kira-kira takdirnya ya mu'allaq atau takdir yang bisa kita bahwa kita mau jadi kaya ya usaha dong, ya kan? Kalau mau jadi miskin ya udah tidur aja gitu kan, ngapain misalnya gitu ya. Jadi jelas, jadi kalau mau kaya miskin itu takdirnya bisa kita ubah, tergantung di kitanya sendiri. Oke, baik. Ini dia yang terakhir kita mau mendengarkan dari teman-teman, ya, berkaitan dengan hikmah. Ada 3 hal, 3 hikmah yang penting dari iman kepada Allah kepada. Yang pertama, ayo, adakah yang berani hikmah yang pertama tadi apa? Kelompok tadi apa yang berbicara tentang hikmah tadi? Oke. Hikmah yang pertama adalah menjadi orang yang bersyukur. Hikmah yang kedua? Dan hikmah yang ketiga? Ya. Jadi kita mengimani qada dan qadar tentang Allah itu harus penuh dengan kesabaran, harus sabar, ya, tidak sombong dan selalu berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita ini makhluk lemah, hanya Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan segala sesuatu ini Allah Subhanahu. Baik dong? Baik. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Yes, Allahu Akbar. Oke, baik teman-teman semuanya, tanpa terasa waktu lebih kurang 70 menit sudah kita lalui bersama, maka tibalah kita di penghujung pertemuan, ya, mohon perhatian kita semuanya, ya. Tepuk tangan untuk antum semuanya. Ya, tepuk tangan juga dong untuk Ustaz. Terima kasih. Untuk berikutnya teman-teman, di LKPD itu halaman 57 ada tugas mandiri yang harus kita selesaikan di rumah kita, ya. Silakan dikerjakan di rumah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Boleh berdiskusi, boleh browsing, ya, boleh juga bekerja sama. Yang penting di pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi lagi berkaitan dengan materi yang berbeda, yaitu tentang zakat, infak dan sedekah. Ya, untuk apa itu makna zakat, infak dan sedekah itu kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Dan tiba kita di penghujung, kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa penutup majelis. Baik, anak-anak semuanya, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Karena masih masa pandemi, tetap perhatikan kesehatan, ya, di rumah kita, di lingkungan kita. Salam untuk orang tuanya di rumah masing-masing. Semoga orang tua anak-anak semua juga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa bersekolah kembali seperti biasa di waktu-waktu yang akan datang. Berbanyak maaf kalau ada yang kurang benar mau kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.